punya intelijensi bosen, punya emosi bosen, dan punya spiritual bosen. Nah kalau kita mati selesai, untuk apa kita punya tiga itu? Toh kalau mati kita kalah dengan kambing. Kalau kambing 1 kilo 75.000, saya berapa per kilo? Biologis saya. Biologisnya kambing kalau mati bermanfaat, kuburannya mulia, perutnya manusia. Kalau kita, kuburannya bumi dan perutnya cacing. Loh, katanya manusia makhluk mulia, makhluk sempurna, makhluk hebat. Kalau mati selesai seperti makhluk biologis, lantas di mana kelebihan kita? Nah mungkin yang bisa menjelaskan agak rasional, yang cukup rasional, yakni dalam surat Yasin ayat 12. Yani inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami Allah yang akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati untuk memberikan apresiasi terhadap prestasinya dan prasastinya. Jadi manusia itu makhluk yang punya dorongan untuk berprestasi, dan kalau mati pasti ingin punya prasasti. Itu manusiawi. Cuma ketika prestasi dan prasasti itu kita harapkan apresiasi di dunia, kita pasti sering bertepuk sebelah tangan. Air susu dibalas dengan air tuba, dikasih hati ngerokok, rembelong, ditolong malah mendong. Goyang mulai, goyang mengakhiri, goyang berjanji, goyang mengingkari. Ya nasib, kenapa begini? Atasan yang ditaati sok mendolimi, mengeksploitasi. Bawahan disayangi sok mengkhianati, demonstrasi. Pembantu digadeni malah nyanyi nggoda suami. Sumbang ping 5 ming baleke ping 1. Nah itu diajari malah nyanyi. Nah, itu kita akan kecewa. Nah, kapan prestasi dan prasasti kita mendapat balasan yang lebih baik? Nanti di akhirat. Coba Bapak Ibu, di dunia itu kan orang berprestasi kan jatahnya tidak lebih banyak daripada yang tidak berprestasi. Yang prestasi akademisnya tinggi dengan yang tidak berprestasi, usia harapan hidupnya panjang mana? Itu panjang mana kira-kira? Kalau Bapak dulu ketika menikah kan gajinya kira-kira 1,5 juta sudah berani menikah. Kalau kurusnya sekarang dengan istri 1. Setelah berprestasi, kalau guru SD dapat sertifikasi, dapat gaji 6 juta, berani nambah 3 enggak Pak? Ya Pak? Kan juga tetap jatuh, malah kadang jatahnya jarang-jarang tuh Pak. Kalau ada prasmanan yang nyumbang dengan tidak nyumbang, ngambilnya makanan berani mana kira-kira? Yang nyumbang kadang-kadang seleksi, yang tidak nyumbang koleksi. Coba bayangkan. Yang kerja dengan yang tidak bekerja, kesempatan menikmati rezekinya banyak mana? Tidak kerja. Coba penceramah yang kerja dengan yang mendengarkan, dengan yang sempat dahar dan muncul. Saya belum. Mahasiswa itu tidak kerja, tapi di dompetnya ada ATM-nya, karena nyogok duit metu dewe. Wong tuane rong sarapan kalau wis ning burjo karo naktir bakso pacare kan, tapi coba bayangkan. Kalau kita punya tanah yang luas, kemudian rumah yang banyak, rekening yang di mana-mana, kalau kita mati, prasasti kita tuh siapa yang menikmati kalau nggak membawa akhirat? Rugi. Orang yang berprestasi dan punya prasasti, kalau mati sama-sama selesai. Nah oleh karena kita Allah diajak untuk cerdas. Ini bukan karena saya punya pengalaman di sana. Katanya para ustadz, para ulama sebagai peramal-peramal masa depan begitu meyakinkan kehidupan akhirat, pada notabene belum pernah ke sana. Itu orang yang super cerdas itu. Kebul kita tahu ini apa? Istilahnya apa? Aksiom, sesuatu yang nggak bisa dibantah bahwa manusia, misalnya orang yang nggak pernah sholat, orang desa, nek dikuyo-kuyo, disio-sio, menderita dengan perilaku, paling-paling yang punya harapan lah Gusti Allah ora sari, kan begitu biasanya. Artinya apa? Kita itu meyakini kekuatan internal kita bahwa mati itu tidak selesai. Coba saya elek-elek menungsok sak menene mati rati sholati rati kafane rati dongake. Keluarganya bingung nih Pak. Karena memang manusia itu mati tidak selesai. Nah, dengan adanya lahir, mati, dan bangkit kembali, mestinya masa depan kita itu ada dua. Masa depan sebelum mati dan masa depan sesudah mati.
Nah, problemnya kita sekarang sering terjebak. Karena mati, hidup dianggap disbelih, hidup hanya di dunia saja, seakan-akan kita nggak punya masa depan lagi sesudah mati. Padahal masa depan kita dua, pra-kematian dan pasca kematian. Sebelum mati itu sifatnya mungkin, sesudah mati itu sifatnya pasti. Apapun yang belum terjadi sekarang sampai mati kan probabilitas, cuma kemungkinan. Tapi namanya mati kan pasti, hidup lagi sudah mati, surga neraka itu pasti dan seterusnya itu. Maka kita di dalam surat Al-Qasas ayat 77 oleh Allah disuruh untuk bersikap adil. Bagaimana mensikapi dunia yang mungkin dan bagaimana mensikapi akhirat yang pasti. Surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh sungguh-sungguh kepada akhirat yang pasti, tapi tidak boleh melupakan dunia yang mungkin. Kejar yang pasti, tapi jangan melupakan yang mungkin. Kadang-kadang orang ekstrim, ada yang sibuk cari akhirat, lupa dunia. Ada yang orientasi ke dunia, tapi lupa akhirat. Tidak boleh. Dua-duanya penting, dua-duanya baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bukan berarti dunia itu jelek. Dunia itu penting, akhirat itu lebih penting. Maka realisasi simbolnya adalah as-sholatu khairu minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Bukan berarti tidur itu jelek. Tidur itu baik, tapi sholat itu lebih baik daripada tidur. Terakhir Bapak Ibu, rumusnya karena waktu yang terbatas. Kalau orang Jawa punya simbol ini, mohon maaf saya ulang-ulang biar seragam, nanti satu kali kita lanjutkan. Kalau berkenan, nah, orang Jawa punya prinsip bandingan dunia dengan akhirat itu seperti tanaman di sawah. Dunia itu rumputnya, akhirat itu padinya. Dua-duanya penting bagi seorang petani. Tapi rumus seorang petani yang cerdas, barang siapa yang menanam rumput, menanam padi, dia akan mendapat rumput. Tapi siapa yang sibuk menanam rumput, jangankan panen padi, rumput pun belum tentu tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Itu rumus. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh mencari akhirat, dia akan mendapat kemungkinan-kemungkinan duniawi. Misalnya Bapak Ibu silahkan nanti baca dalam surat Al-Anbiya 105. Walaqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri anal ardo yarisuha ibadiyas sholihun. Telah dicatat dalam kitab Zabur dan di Lauh Mahfuz. Sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang soleh. Jadi Allah berjanji orang soleh itu akan mendapat warisan bumi, akan menjadi penguasa di bumi, menjadi khalifatullah fil ard selama dia memenuhi syarat kesolehan. Cuma kadang-kadang kan kita belum tahu apa tanda-tanda orang soleh. Nanti PR silakan baca surat Al-Imran 113, 114. Di situ ada 5 tanda orang soleh. Selalu respect dengan ayat-ayat Allah, kemudian dia tunduk kepada hukum-hukum Allah, kemudian yakin betul kepada Allah dan hari akhir, kemudian mempunyai kegiatan amar ma'ruf nahi munkar, dan selalu berprestasi dalam hal-hal yang positif. Itu yatluna ayatillahi ana alaihi wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Jadi orang yang soleh itu tandanya 5. Ya. Respon dengan ayat-ayat Allah yang ada di alam, di manusia dan di dalam yang diwahyukan, kemudian sujud tunduk kepada aturan-aturan alam, aturan-aturan sosial dan aturan-aturan syariat. Kemudian dia yakin betul adanya masa depan dunia dan akhirat. Kemudian dia selalu bergerak tadi memaksakan yang dibutuhkan dan membatasi yang disenangi tadi, memanage diri, kemudian dia berprestasi sesuai bidangnya masing-masing. Itu nanti akan diserai dunia. Istilahnya kalau Bapak Ibu mendidik putra putri soleh, insya Allah dunia dapat. Insya Allah di sekolah prestasinya hebat. Kalau 5 rapot dapat peringkat. Kalau kuliah IP-nya nyaris 4.
Insya Allah lulusnya lebih cepat, pekerjaan gampang didapat. Kalau nikah berani nekat, tidak terlalu banyak syarat, mirip ragat dasar syariat, bukan adat sing repot ke masyarakat. Nanti punya anak ya lebih dari 4. Di kantor ya bisa naik pangkat, orang yang jadi ustadz, ada yang jadi pejabat, jadi camat, jadi konglomerat, jadi wakil rakyat, jadi aparat. Silakan adakan penelitian ilmiah dalam lingkup kampus saja. Bagaimana nasib dunianya orang-orang yang soleh, yang mencari akhirat. Dapat, Bu. Tapi kalau anak kita hanya dicarikan untuk cari dunia, jangankan besok masuk surga. Dunia pun belum tentu karena sifatnya mungkin. Mungkin hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati. Banyak orang sibuk golek pangan, direwangi orang kok bermangan itu kakak. Bakul udek saking lari sirako bersarapan. Sibuk bangun rumah, nggak pernah di rumah, tahu-tahu di penjara, itu sekarang keren. Punya rumah 2 itu loh, yang satu baik, yang satu jelek, yang ditempati yang jelek, sehingga apa dikontrakin nanti mati. Sibuk meniti karir, lupa menikah, banyak jadi gul-gul dan kaset lagi. Sempat menikah tapi sepakat suami istri sibuk cari nafkah di tempat yang terpisah, tidak ada yang saling mengalah dan tugasnya pindah-pindah menjedungan. Kadang ribet itu. Kalau ketemu sudah saling lelah, kerjanya cuma marah-marah, lempar-lemparan barang pecah belah, suaranya kayak kucing kerah. Jadi tontonannya bocah-bocah rumah tangganya bubrah, jadi masalah rapat saya sekolah, nggak ada soal yang salah. Nomor rapat rupanya merah, orang munggah, bapak ibu susah, rumah salah dipanggil kepala sekolah megah. Sekolah ini simbah, coba bayangkan. Kapan? Tahu-tahu mati atau hidup komplikasi kalau sembarang sing disenengi wis ora wani suku sate ning piro iya hasil sidik tensinya tinggi goreng cumi-cumi alergi mana sambal goreng hati asam orangnya komat lagi kasih minum manis minta ganti kalau sudah punya pabrik gula sendiri cuci darah seminggu 2 kali istrinya masih muda sudah disfungsi ereksi macam-macam. Orang yang mencari dunia itu belum tentu dapat dunia, silakan adakan dengan ini. Itu rumus. Nah, oleh karena menggalah Bapak Ibu kita hidup itu mencari berkah tadi. yakni mengejar yang pasti tapi tidak melupakan yang mungkin. Golek ganjaran ning ora lali nampa bayaran. Ngoten nggih Bu nggih? Berangkat kerja, tindak kampus, bismillah golek ganjaran ning ora lali nampa bayaran. Golek akhirat ora lali dunya. Sing penting urip sepisan iku ganjarane kathah, bayarane turah. Ngoten mawon. Dongane kan cetha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Realisasine ganjarane kathah, bayarane turah, tabungane dolar karo dinar bener. Dolare nggih nyang Hongkong, nggih nyang Singapura, nggih anu ngoten niku, dinare tinggi umroh karo tinggi haji. Lah penak to, Bu? Ya wong dipenak gak Gusti Allah kok angel. Wong urip yo rasa gawe dhewe sing gawe, wong kadang nglakoni aturan sing gawe kok angel ngoten niku. Nggih, monggo itu saja Bapak Ibu prinsip saya tadi di awal. Kita berhadapan dengan kebutuhan dan kesenangan. Okay? Tidak semua yang kita butuhkan kita senangi, tidak semua yang kita senangi kita butuhkan. Banyak kebutuhan yang kita tidak senang, banyak kesenangan yang kita tidak butuh. Maka orang yang sukses adalah orang yang sudah terbiasa memanage kebutuhan dan kesenangan. Namanya kebutuhan itu harus dipaksakan, namanya kesenangan itu harus dibatasi. Jadi silaturahim dan pengajian ini kira-kira kebutuhan apa kesenangan, Bu? Kebutuhan. Kira-kira dibatasi atau dipaksakan? Nah, dipaksakan. Untuk mengisi waktu luang apa untuk meluangkan waktu? Nah, monggo. Kita siap, wong solapan sekali saja, mosok ora iso menyempatkan wong untuk kebulan jasmani saja kita meluangkan waktu jalan-jalan sehari 30 menit gitu, memang itu kualat macam untuk kesehatan rohani kok kadang-kadang kita hanya untuk mengisi waktu luang ora kok butuh ning izin karo sing undang. Nah itu kebutuhan kita sudah mau makan ya wis ngono, hubungan suami ya wis ngono, wis ngoten niku. Apa meneh sing digoleki ngoten niku nggih, meluruskan ulu hati ke atas. Maka Bapak Ibu, mungkin ada yang diprotes ya, silakan.
Adik wonten ingkang mundur pirsa.